Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Mezul Detira dan saya akan menjadi pemandu acara dalam kegiatan ini. Pertama, izinkan saya memperkenalkan moderator kita hari ini, Cecilia Hoptori, yang akan membawakan topik mengenai kebisingan, kepadatan, dan kesesakan. Kepada rekan-rekan sekalian, waktu dan layar dipersilahkan. Untuk awal-awal, saya akan menayangkan video yang sudah diambil oleh kameramen kami bernama Ferry Pramanda Meka. Apakah terlihat? Terlihat. Apakah kalian ada yang ingin bertanya tentang kebisingan dan akan dijawab oleh pemateri kita, yaitu Muhammad Hasya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan dari Nasya Sofa untuk Kak Faras. Apa sih Kak sebenarnya kebisingan itu? Silakan dijawab. Baik, izin masuk. Nama Muhammad Prosesor Ramadhani. Jadi kebisingan adalah suara yang gak diinginkan atau mengganggu. Bisa subjektif tergantung siapa yang mendengar, atau bisa juga diukur secara objektif pakai satuan desibel yang memberitahu kita seberapa kerasnya tingkat suara itu. Jenis-jenis kebisingan tuh ada nggak sih Kak? Kalau boleh tahu tuh apa aja Kak? Boleh dijelaskan Kak? Untuk jenis kebisingan sendiri ada beberapa jenis, diantaranya ada kebisingan lingkungan. Kebisingan lingkungan ini datangnya dari aktivitas sehari-hari, seperti lalu lintas yang macet, suara klakson, atau konstruksi seperti orang yang sedang memotong keramik di Universitas Lambung Mangkurat, prodi psikologi. Terus ada juga kebisingan industri dari mesin pabrik. Lalu ada kebisingan transportasi dari kendaraan bermotor dan dari klakson. Lalu ada juga kebisingan sosial, seperti dari acara-acara konser, atau mungkin ada pengamen begitu. Juga ada ledakan dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk kebisingan sendiri ada diukur dengan satuan desibel. Untuk dampaknya sendiri bisa merusak pendengaran, mulai dari gangguan pada pendengaran seperti sulit mendengar, lalu juga tekanan darah tinggi, stres, sampai gangguan tidur. Misalnya setiap hari kita dengar suara sound horeg itu pasti kita kan psikisnya kena, jadi kurang tidur, stres. Nah, seperti itu. Untuk lingkungan misalnya seperti di alam liar ada hewan-hewan yang terganggu, misalnya burung yang tiba-tiba pendengarnya rusak dikarenakan mendengar itu, atau mungkin juga hancurnya kaca-kaca atau bangunan ketika ada truk yang bawa sound horeg lewat. Ya begitu. Untuk cara-cara mengendalikannya ada beberapa, yaitu bisa dengan teknologi peredam suara. Nah, jadi peredam suara itu bisa dipakai di ruangan agar tidak mengganggu. Biasanya itu sering dipakai di ruang rapat atau bioskop. Lalu ada juga peraturan pemerintah yang mengatur batas kebisingan di tempat umum. Nah, selain itu juga yang paling penting itu adalah kesadaran masyarakat. Jadi kita harus bisa mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga pendengaran kita dari kebisingan. Untuk berikutnya kita akan masuk ke materi kepadatan yang akan terima kasih Kak, yang akan dijawab oleh Kak Putri Nofali SK. Kan kita sudah mempelajari tentang psikologi lingkungan, dasar-dasar lingkungan. Nah, ini tuh kepadatan. Kepadatan itu tuh apa sih Kak? Kalau dari salah satu mungkin kebingungan tentang kepadatan. Jadi kepadatan itu jumlah orang atau objek dalam suatu ruang dan pengaruhnya terhadap perilaku serta kesejahteraan psikologis. Ada dua jenis, yaitu kepadatan fisik yang terukur. Contohnya kayak jumlah orang per kilometer persegi, dan kepadatan sosial juga lebih tentang perasaan orang yang jumlah orang di sekitarnya. Bedanya kepadatan fisik dan kepadatan sosial, soalnya kalau fisik dan sosial itu beda kan Kak? Jadi kalau kepadatan fisik sama sosial itu beda. Kalau kepadatan fisik itu bisa dihitung, sedangkan kepadatan sosial itu lebih subjektif. Misalnya di keramaian, satu orang bisa merasa sesak, sementara yang lain biasa aja. Jadi itu tergantung dengan perasaan orang tersebut. Ketika kepadatan meningkat, biasanya orang jadi lebih stres dan cemas karena merasa kurang
kurang kontrol atau kurang nyaman atas ruang pribadi mereka atau privasi mereka sendiri. Jadi kalau misalnya faktor itu sangat banyak, misalnya kayak kontrol lingkungan. Contohnya misalnya orang merasa mengatur ruangannya, mereka lebih toleran, jadi kebutuhan privasi dan konteks sosial juga berpengaruh. Misalnya di acara sosial, orang mungkin nggak merasa kepadatan, tapi di tempat kerja berbeda lagi rasanya. Kalau dampak psikologis dari kepadatan ini bisa bikin stres dan kecemasan, apalagi di tempat sempit. Di kota yang padat, kualitas hidup bisa turun karena kebisingan dan polusi, dan orang bisa jadi lebih antisosial. Maaf, maksudnya karena kepadatan. Terus kan kita ini lagi tinggal di kota-kota besar, Kak. Apalagi baru ini lagi kayak macet habis itu tuh. Nah, itu tuh gimana kepadatan mempengaruhi perilaku di kota besar seperti Banjarbaru ini, gimana, Kak? Kalau untuk mempengaruhi itu biasanya di kota besar itu kan biasa padat. Nah, kalau kepadatan itu bisa bikin orang merasa ruang pribadinya terganggu, terus meningkatkan polusi sosial dan kebisingan, dan juga seringkali membuat orang menghindari interaksi sosial karena mau menghindari kepadatan itu sendiri. Kalau di lingkungan kerja, kepadatan bisa bikin produktivitas turun karena membuat pekerja biasanya sulit fokus. Terus ruang sempit juga bisa bikin stres, apalagi di kantor terbuka yang padat. Jadi, ada cara untuk mengatasi dampak negatif kepadatan. Misalnya dengan desain ruang yang lebih baik, terus ada ruang hijau, dan juga pengaturan ruang yang lebih pribadi di kantor. Karena mengelola stres juga penting, bisa dengan teknik relaksasi. Karena terima kasih sudah membawa materi tentang kepadatan. Lalu kita akan ke materi terakhir, yaitu kesesakan yang akan dijelaskan oleh Kak Nasha Salva. Apa sih itu kesesakan kalau secara deskripsi? Nah, kalau kesesakan itu dia berbeda dengan kepadatan. Kalau kepadatan kan jumlah orang di dalam suatu ruangannya. Sedangkan kalau kesesakan itu yaitu kondisi psikologis di mana seseorang merasa ruang di sekitarnya terlalu padat. Jadi bikin gak nyaman dan stres. Ini lebih dari sekedar jumlah orang atau soal perasaan dan kebutuhan ruang pribadi juga. Bedaan dari kesesakan sama kepadatan itu apa bedanya, Kak? Sama saja? Pastinya beda dong. Kalau kepadatan itu soal angka, kayak berapa banyak orang di suatu tempat. Sementara kesesakan itu reaksi subjektifnya. Jadi seseorang bisa ngerasa sesak meski ruangannya nggak penuh-penuh banget begitu. Apa saja sih, Kak, yang bikin kita merasa kesesakan? Nah, banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan kita merasa kesesakan. Yang pertama itu ada fisik, kayak ukuran, ruang, dan jumlah orang. Yang kedua itu ruang kecil dengan banyak orang pasti bikin sesakan. Dan faktor psikologis juga mempengaruhi. Misalnya kalau orang merasa nggak bisa kontrol situasi, mereka lebih gampang ngerasa sesak juga. Yang ketiga, interaksi sosial juga berpengaruh. Ketemu orang asing bisa bikin kesesakan lebih terasa. Karena kalau kita ketemu orang asing, pastinya kita kayak nggak punya bonding satu sama lain, jadi pasti kita ngerasa beda lah dalam diri kita secara psikologisnya. Untuk dampak dari kesesakan ini yaitu bisa membuat seseorang stres, cemas, frustasi, dan banyak hal yang ada di dalam dirinya menjadi lebih berubah dan tidak stabil. Kualitas interaksi sosial juga bisa turun karena orang cenderung menghindari interaksi di ruang yang padat. Selain itu, bisa berdampak pada kesehatan mental dan bikin produktivitas di kerjaan juga menurun. Tanya gimana sih, Kak, cara mengatasi kesesakan ini? Nah, cara mengatasinya tuh dengan mendesain ruang yang lebih baik dan lebih banyak jarak antar orang. Yang kedua ada manajemen stres juga penting, kayak meditasi atau latihan pernapasan. Yang ketiga, memberikan lebih banyak kontrol terhadap ruang yang dipakai dan meningkatkan akses ke ruang publik juga bisa membantu hal tersebut loh. Kenapa penting sekali untuk memahami kesesakan, ya, Kak? Pemahaman tentang kesesakan ini sangat penting buat merancang ruang publik dan tempat tinggal, biar kesejahteraan psikologis dan sosial orang-orang terjaga. Kesesakan bisa bikin dampak negatif, jadi penting untuk bikin lingkungan yang mendukung. Begitu teman-teman. Wow, terima kasih Kak Salva, jawabannya sangat-sangat informatif. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Kak Nejalina Dati. Baik, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih kepada para narasumber serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan aktif dalam acara ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Mezulina Detira selaku MC. Mohon maaf jika ada kekurangan selama pemandu acara ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.